Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa azkullah, alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, yang dimana pada kesempatan pagi ini insyaallah kita akan memulai untuk mengadakan kajian singkat insyaallah, dan akan kita bacakan salah satu kutaib, salah satu kitab kecil yang insyaallah sangat bermanfaat, yang bertemakan tentang tazkiyatun nafas, tentang penyucian jiwa, yang kita jadikan rujukan tulisan dari beliau Syekh Abdul Razak hafizallahu ta'ala, yang insyaallah tidak asing bagi kita siapa beliau. Dan yang kita bacakan terkait dengan tazkiyatun nafas ini terkait dengan qawaid, terkait dengan kaidah-kaidah, yang dimana kitab yang kita hadapi adalah Asyru Qawaida fi Tazkiyatin Nafsi. Itu 10 kaidah di dalam penyucian jiwa. Sebelum kita bacakan, ya ikhwah azani wa azkullah, insyaallah biiznillah kita akan membacakan kitab ini. Semoga saja cukup waktunya, mulai dari sekarang dan nanti sampai akhir insyaallah ta'ala. Dan kita tidak akan memperpanjang lebar untuk penjelasannya, karena di dalam kitab ini insyaallah meskipun singkat sudah sangat jelas. Kemudian yang kedua, mungkin sebagai informasi, al-afu minkum, mohon maaf, karena seharusnya program yang namanya itikaf ini memang difokuskan, namanya itikaf ya berdiam diri di masjid, melakukan berbagai amal ibadah, dan kajian sifatnya tidak wajib. Jadi banyak membaca Al-Quran khususnya. Oleh karena itu harapan kita di pagi semacam ini nanti, setelah kita salat subuh, kemudian zikrullah, zikir, setelah salat, ba'da salat, kemudian kita kajian sejenak, ada sisa waktu sambil menunggu waktu syuruk, bisa digunakan zikir pagi dan petang. Insyaallah nanti itu kalau kita baca sudah masuk waktu syuruk, kita bisa salat 2 rakaat, kemudian kita berbanyak membaca Al-Quran. Jadi bagi antum yang mungkin sudah terbiasa setiap ba'da subuh setelah zikir baca Al-Quran, ini mohon maaf, al-afu, terganggu. Karena itu ini mohon dimaklumi. Ayyuhal ikhwah azani wa azakullah. Bicara tentang masalah tazkiyatun nafas, penyucian jiwa,
Ini adalah suatu materi yang menurut panitia materi ringan-ringan saja. Cuma sebenarnya materinya merupakan materi yang lumayan. Karena ini membutuhkan tidak hanya akal pikiran kita, tapi bagaimanakah membawa seluruh jasad kita. Baik itu badan kita, lisan kita, hati kita. Dan bicara masalah tentang masalah inti adalah di hati kita ini, di jiwa kita ini. Maka berharap dengan kita membacakan ini, kita akan memiliki nilai plus. Setelah kita semuanya yaitu berusaha ikhtiar untuk iktikaf dengan tidak hanya dengan melakukan amalan-amalan yang sudah biasa, pakai itu sholat atau kajian-kajian, tapi betul-betul bisa memiliki bahasa orang sekarang yaitu pengalaman hati. Pengalaman hati yang dimana setiap hari kita bisa introspeksi muhasabatun nafas. Kegiatan kita hari demi hari khususnya yang ada di 10. Selanjutnya terkait dengan tazkiyatun nafas ini pula, kenapa di sini dikatakan ada qaid, ada kaidah-kaidah? Karena jangan sampai pembicaraan masalah tazkiyatun nafas itu kemudian salah arah, salah difahami. Sehingga orang punya anggapan yang penting dia itu hatinya bersih. Yang penting dia itu dekat dengan Allah. Akan tetapi tidak memiliki kaidah-kaidah yang benar. Dalam arti dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu menurut atau ala pikirannya sendiri. Apakah itu dengan cara yaitu menyendiri di suatu tempat, atau dengan cara yaitu hanya dia merenung di suatu tempat, tidak memiliki dasar. Padahal masalah tazkiyatun nafas ini adalah memiliki yang namanya dasar atau dalil. Oleh karena itulah 10 kaidah ini adalah hal yang sangat bermanfaat untuk kita ketahui. Dan terakhir sebelum kita sampaikan ya ikhwah azani yakumullah, sebagaimana disampaikan oleh panitia, biasanya kita akan membacakan durasi waktu kita yaitu maksimal hanya 30 menit insyaallah. Bisa 25 insyaallah. Dengan harapan bahwasanya kalau kita kajian itu secara singkat, kita tidak mengalami kekendoran konsentrasi. Tidak mengalami kekendoran konsentrasi. Wallahu alam benar ataukah tidak, teori mengatakan konsentrasi seseorang ketika dia memperhatikan suatu materi, suatu katakanlah kajian, suatu ceramah dan yang lainnya, itu durasinya antara 15 sampai 20 menit. Yang artinya selama 15 atau 20 menit itu dia masih bisa fokus. Setelahnya kembali kepada diri masing-masing. Apakah dia masih bisa terus fokus ataukah tidak? Dan itu banyak faktor. Bisa dari faktor dirinya sendiri karena tidak terbiasa. Jangankan 15 menit, 5 menit sudah KO biasanya. Artinya sudah tidak konsen lagi. Bisa dari sisi suasana. Jadi suasana sekelilingnya kurang mendukung. Ketika kajian mungkin dia tersibukkan dengan bunyinya HP misalkan demikian. HP-nya selalu on ya. Setiap kali 2-3 menit WA masuk dibaca. Bisa jadi juga, dan ini mungkin dari pematerinya, dari ustadznya, yang gayanya hanya slow saja ya, seperti anak ini. Anak tidak bisa bergaya yang seperti meledak-ledak begitu ya.
Ya, mohon dimaklumi, ya. Mohon dimaklumi. Jadi semuanya banyak faktor. Tapi itu semuanya insyaallah akan kita kalahkan. Akan kita bisa mengalahkannya dengan niyah salihah. Itu dengan niat yang benar. Dengan niat dan benar dan ijtihad dan sungguh-sungguh untuk thalabul ilm. Insyaallah. Ayyuhal ikhwah azani yazkullah. Maka kita mulai dengan niat yang salihah, yaitu niat yang benar dan sungguh-sungguh. Maka kita akan bacakan kutub ini. Maka bisa dibuka yang pertama, yaitu mulai dari awal. Kalau di sini ada 48 halaman dalam waktu 10 hari, maka kalau ingin khatam berarti sehari 4-5 halaman. Ini kita sudah khatam sekali, sudah halaman 5 ini. Halaman 1-4 sudah selesai, karena tidak ada. Ayyuhal ikhwah azani wa azakullah. Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Muqaddimatun, yaitu muqaddimah pendahuluan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i. Salawat dan salam semoga selalu tercurah ala asyrafil anbiya, kepada para nabi-nabi yang mulia, wa khatamil mursalin, dan para utusan-utusan khatam, yaitu yang menjadi penutup, khususnya nabi kita yaitu nabiyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah al-Hadil Amin. Itu nabi kita, suri teladan kita, wa qurrati a'yunina, penyejuk hati kita, yaitu Nabi Muhammad bin Abdillah al-Hadil Amin, pembawa petunjuk yang terpercaya. Wa ala alihi, juga semoga tercurah pula kepada keluarganya, wa sahbihi, kepada sahabatnya ajmain secara keseluruhan, wa man sara ala hadihim, dan kepada siapa saja yang berada di atas jalan petunjuknya ila yaumiddin, sampai hari agama, hari pembalasan. Amma ba'du. Selanjutnya beliau mengatakan, fan nafsu allati baina jambail insani amruha azimun. Jiwa yang berada di antara dua sisi manusia, sisi baik dan sisi buruk, karena kita memiliki dua sisi, yaitu sisi baik, sisi buruk. Bahasanya potensi baik, potensi buruk. Itu adalah amruha azimun, adalah perkaranya adalah perkara yang azim, perkara yang besar. Harus kita perhatikan perkara ini. Wa sya'nuha kabirun, dan juga urusannya urusan yang besar. Saking besarnya perkara ini, saking mulianya urusan ini, faqad aqsamallahu azza wa jal, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah, bi'adadin min makhluqatihil kibar, Allah bersumpah dengan sejumlah dari makhluk-makhluknya yang besar. Sebelum Allah Ta'ala menjelaskan tentang pentingnya dua jiwa ini, maka Allah bersumpah dengan sumpah-sumpahnya makhluknya yang sangat besar. Ad-dallati ala azamatih azza wa jal subhanahu wa ta'ala, yang menunjukkan atas keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan fi surat Syamsi, di dalam surat As-Syams, ala nafsil muflihati wa ghairil muflihah. Di dalam surat itu disebutkan tentang jiwa yang muflih, yaitu jiwa yang beruntung dan jiwa yang tidak beruntung. Faqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasyamsi waduhaha, demi asyams, demi matahari, dan juga waktu duha. Wal qamari idza talaha,
dan demi bulan dikala mengiringinya. Wan nahari idza jallaha, dan dikala siang ketika menampakkannya. Wal laili idza yaghshaha, dan demi malam dikala menutupinya. Was samai wama banaha, dan demi langit dan beserta bangunan-bangunannya. Wal ardi wama tahaha, dan demi bumi dan apa yang dihamparkannya. Wa nafsin wama sawwaha, ini yang menjadi penekanan, dan demi jiwa dan apa yang telah disempurnakannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa ini fujuraha wa taqwaha, yaitu fajirnya dan takwanya, baik dan buruk dan baiknya. Qad aflaha man zakkaha, maka sungguh aflah, sungguh beruntung siapa yang mentazkiyah jiwa itu, siapa yang mensucikan jiwa itu, siapa yang bersihkan jiwa itu. Sebaliknya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Di dalam surat ini ya ikhwah, a'azani wa azkumullah, Allah bersumpah dengan berapa sumpah? Ada yang sudah menghitung? Berapa sumpah? Di sini dikatakan bi adadin min makhluqatil kibar. Kalau antum sudah pernah membaca, sudah tahu. Ada berapa sumpah? 11 sumpah. Ya, ada 11. Kok banyak sekali atau kok sedikit? Silahkan nanti PR dicari. Ada 11 sumpah di situ. Ya. Baik, kita lanjut dulu. Setelah Allah Ta'ala menyebutkan di akhir ayat yang kita bacakan tadi, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, sungguh telah beruntung orang-orang yang mereka itu mentazkiyah, membersihkan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Maka dalam halaman berikutnya, qauluhu azza wa jalla qad aflaha man zakkaha, aslu zakah, asal dari perkataan zakah, pensucian, itu apa artinya atau maknanya? Ya ziyadatu fil khair, itu adalah tambahan fil khairi, di dalam kebaikan. Jadi tambahan di dalam kebaikan, itu asli zakah, asli penyucian. Wal muradu bil ayati huna, dan maksud dari ayat ini, man sa'a fi tazkiyati nafsihi, barang siapa berusaha mentazkiyah jiwanya, mensucikan jiwanya, wa islahiha, dan memperbaikinya, wa sumuwiha, dan meluruskannya, bil istiktsari minat ta'ati wal khairat, dengan memperbanyak dari ketaatan-ketaatan dan kebaikan-kebaikan, wala ibti'adi anisyurur, dan menjauhkan dari berbagai macam keburukan, wassayiat, dan kejelekan-kejelekan, tahaqqaqa falahuhu, terwujudlah yang namanya falah, yaitu keberuntungan baginya, aflah, maka keberuntungan baginya akan terwujud. Ini ayat yang Allah sebutkan qad aflaha man zakkaha. Jadi barang siapa di antara manusia yang dia mentazkiyah dirinya, memperbaikinya, kemudian dia memperbanyak ketaatan, kebaikan, sebaliknya menjauhi keburukan dan kejelekan, itu orang yang akan bisa mewujudkan, merealisasikan falah, yaitu kemenangan atau keberuntungan. Sebaliknya, wa qauluhu azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman dalam ayat berikutnya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang dia itu mengotorinya. Aslu tadzkiyah, asal kata arti daripada tadzkiyah, mengotorinya itu hiya al-ikhfa, asalnya adalah yaitu menutupi atau menyembunyikan. Fal'asi, maka orang yang bermaksiat itu, ketika ada orang bermaksiat, qad akhfa nafsahul karimatu, maka dia telah menutupi jiwanya yang asalnya mulia, bi fi'lil atham, dengan amal perbuatan yang
menimbulkan atham dosa. Asalnya dia itu baik, ya, tapi kemudian melakukan perbuatan dosa. Tersembunyi atau tertutupi oleh perbuatan dosa itu. Wa tamaraha birrada'ili wal khasaisi, dan dia mengubur jiwanya yang mulia itu dengan rada'il, hal-hal yang rendah, wal khasais, dan hal-hal yang indah, hal-hal yang hina, hal-hal yang hina. Wa qama'aha wa ahlakaha bi fi'lil uyub, bahkan dia itu merusak, membinasakan jiwa bi fi'lil uyub, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang aib, perbuatan-perbuatan yang menimbulkan cacat atau celah. Apa jadinya? Hatta sarat nafsan dani'atan wadi'atan munhattatan, hingga jadilah jiwanya adalah jiwa yang dani'ah, rendah, wadi'ah, sama, yaitu rendah, munhattatan, ini makna-makna yang hampir mirip, rendah, hina, ya, jelek, dan yang lainnya. Wastahaqqat bidzalikal haibata wal khusran wal iyadu billah. Karena dia melakukan itu semuanya, maka dia akan merealisasikan dengan hal itu, yaitu al-khaibah wal khusran, kesengsaraan dan kerugian. Wal iyadu billah. Semoga kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Fan nufusus syarifah, maka jiwa yang mulia, la tardo minal asya'i illa bi'a'laha, tidaklah ridha dengan sesuatu kecuali dengan hal-hal yang a'la, hal-hal yang tinggi, wa afdaliha, hal-hal yang utama, wa ahmadiha, dan hal yang terpuji, akibatan, sebagai hasil akhirnya. Maka jiwa yang mulia selalu menginginkan hasil akhirnya adalah nilai yang tinggi, nilai yang utama, nilai yang terpuji. Itu an-nufus asy-syarifah. Sebaliknya, wa nufusud dani'ah, adapun jiwa yang rendah, tahumu haulad dana'at, dia akan dikelilingi di sekitarnya, yaitu berbagai macam hal-hal yang rendah. Wa taqu 'alaiha kama yaqa'udz dzubabu 'alal aqdar, dia terjerumus ke dalamnya sebagaimana seekor lalat, dia itu berada di suatu kotoran, tempatnya lalat ada di tempat-tempat yang kotor. Maka ini adalah an-nufusud daniyah, yaitu jiwa yang rendah. Fan-nafsus syarifah al-aliyah, maka jiwa yang mulia, yang tinggi, la tardo bidzulmi, maka tidak ridho dengan namanya kedoliman. Wala bil fawahish, tidak ridho dengan berbagai macam kekejian. Wala bis sariqah, tidak ridho pula dengan hal-hal yang bersifat pencurian. Wal khiyanah, dan sifatnya atau hal-hal yang berkhianat. Kenapa? Li'annaha akbaru min dzalik wa ajal, karena jiwa yang syarifah itu lebih besar dan lebih agung daripada hal-hal yang rendah ini. Wa nafsul muhinatul hakiratul khasisatu, adapun nafsu yang terhinakan, yang hina, yang rendah, yang tercela, bididdi min dzalik, itu lawan dari nafsu syarifah. Fa kullu nafsin, maka setiap jiwa, tumilu ila ma yunasibuha wa yushakiluha, itu akan selalu condong kepada sesuatu yang sejalan dengannya, yang selaras dengannya. Itulah nafsu, akan selalu mengikuti yang sesuai, yang sejalan dengan hal itu. Walamma kanat tazkiyatun nafsi bihahdil ahamiyah, maka dikala tazkiyah an-nafs, penyucian jiwa itu adalah bihahdil hamiyah, yaitu dengan betapa pentingnya akan hal ini. Artinya tazkiyatun nafs itu sangat penting. Wajaba ala kulli muslimin, maka wajib bagi orang Islam, nasihin li nafsih, dia harus bisa menasehati dirinya sendiri. Ayyu'na biha inayatan fa'iqah. Untuk apa menasehatinya? Agar jiwa ini memperhatikan dengan perhatian yang fa'iqah, perhatian yang optimal,
perhatian yang maksimal kepada jiwanya. Wa ayyujahida nafsah, dan bersungguh-sungguh terhadap jiwanya fi hayatihi, di dalam kehidupannya, ala tahqiqi hadil ghayatil hamidah, untuk mewujudkan, untuk merealisasikan hadil ghayatil hamidah, yaitu puncak tujuan yang terpuji ini, yang pada akhirnya liyufliha fi dunyahu wa ukhrahu wa yan'ama bis sa'adatil haqiqiyah, agar dia memiliki keberuntungan di dunianya, di akhiratnya, dan mendapatkan nikmat sa'adah hakikiyah, kebahagiaan yang hakiki. Fainalin nafsi, maka sesungguhnya jiwa ini, alal muslim, bagi manusia, bagi seorang muslim, haqqan, memiliki hak. Jiwa ini memiliki hak. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa inna li nafsika 'alaika haqqan, dan sesungguhnya bagi jiwamu wajib atasmu menunaikan haknya. Maka jiwa ini memiliki hak. Bagaimanakah kita harus memperlakukan, kita harus mendudukkan, kita harus mengkondisikan jiwa kita? Maka beliau katakan wa yukhti, maka akan salah atau memiliki kesalahan. Man yadunnu anna haqqan nafsi, siapa yang dia itu menyangka bahwasanya haknya jiwa, yakunu bitasydidi 'alaiha, dengan cara ditasydid, dengan cara disikap keras. Jiwa ini harus dididik dengan sikap yang keras, sikap yang ekstrim bahasa sekarang, ya. Wa hirmaniha min huquqiha, dan menghalangi dari hak-haknya. Allati fatalallahu nufusa 'alal ihtiyaji ilaiha, yang dimana Allah sebenarnya telah memberikan fitrah, menetapkan pada jiwa ini akan kebutuhan atau haknya jiwa ini. Jadi tidak boleh dididik secara ekstrim, secara berlebihan. Itu di sisi yang pertama. Enggak boleh jiwa ini dididik dengan cara yang ekstrim. Bahasa kasarnya seperti akidahnya orang Khawarij, dosa besar masuk neraka, khalidan fiha. Ini ekstrim namanya. Ya, ini adalah golongan ekstrim. Kemudian sebaliknya, kama yuhti'u, sebagaimana juga ada kesalahan, man yadunu anna haqqan nafsi yakunu bitafrid. Ada orang yang menyangka bahwasanya haknya jiwa adalah dengan cara tafrid, yaitu dengan cara apa? Meremehkan, santai-santai saja, ya, dengan cara yang longgar, meremehkannya. Wa ihmali siyasatiha, dan mengabaikan untuk memperbaikinya, memperbaiki jiwa ini. Wa tarkiha munghamisatan fi sahwatiha, dan meninggalkan, yaitu tenggelam dari syahwatiha, meninggalkan ketika sesuatu itu bisa menenggelamkan jiwanya. Wa nahwi dzalik, dan yang lainnya. Maka kesimpulannya ada di setelahnya, hayhat wa hayhat, maka ini sungguh sangat jauh. Jiwa itu memiliki hak. Antakuna tasqiyatan nafsi bimisli dzalik, untuk menjadikan jiwa ini apakah berlebihan ataukah dia itu dilonggar-longgarkan. Antakuna tasqiyatan nafsi bimisli dzalik, semisal itu. Bal, akan tetapi seharusnya bagaimanakah jiwa ini kita perlakukan? Yaitu dikatakan oleh beliau, bal tazkiyatun nafsi takunu bil masaliki syar'iyyah, yaitu dengan menjadikan bil masaliki syar'iyyah, dengan masalik, maslak, perilaku-perilaku yang syar'i. Jadi disesuaikan jiwa ini dengan syariat. Wabit tawassuti, dan dengan cara tawassut, berada di tengah, wal i'tidal, dan adil. Keadilan, sifat tengah ini sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, bukan akal otaknya manusia, tapi sesuai dengan syariat. Fala ifrat wala tafrid, tidak boleh ifrat, tidak boleh ekstrim, tidak boleh hulu, tidak boleh berlebih-lebihan, wala tafrid, dan juga tidak boleh meremehkannya.
Bal akan tetapi biluzumi hadyin nabi, tapi harus mengikuti, wajib komitmen dengan hidayahnya, petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahji dan jalannya al-qawim yang lurus. Maka ayo ikhwah azani wa asqullah, inilah kita harus mengkondisikan jiwa kita. Wa saat guru hadal muhtasar, aku akan sebutkan di dalam muhtasar ini asyra qawaida muhimmatan. Asyra qawaida muhimmah, yaitu 10 kaidah yang penting. Beliau Syekh Abdul Razak hafizahullah taala akan menyebutkan 10 hal yang penting di sini. Tu'inul muslima ala tazkiyati nafsih. Ini akan bisa membantu seorang muslim untuk mentazkiyah jiwanya, wa tanmiyatiha dan bisa menumbuhkannya, wa tathhiriha dan bisa mensucikannya, min kulli ma yudannisuha wa yushinuha dari berbagai hal yang bisa mengotorinya. Wa as'alullah ta'ala dan aku bermohon pada Allah Subhanahu wa taala ayyuzakki nufusana agar mentazkiyah jiwa-jiwa kita, wa ayyuslika a'malana dan memperbaiki amal perbuatan kita, wa ayyusaddida aqwalana dan meluruskan ucapan-ucapan kita, wa yubassirana bil haq dan Allah memberikan basirah dengan al-haq, pandangan yang hak, wa yarzuqana ittiba'ah dan berikan rizki kepada kita, yaitu berupa ittiba, mengikuti petunjuk Rasul, wa ayyahdiana dan berikan hidayah kepada kita li ahsanil akhlaqi wal a'mal, untuk kebaikan akhlak dan perbuatan, wa yasrifa anna sayyi'aha dan memalingkan kita, menjauhkan kita dari hal-hal yang buruk, wa yujannibana dan menjauhkan kita al-fitana yaitu berbagai macam fitnah, ma dhahara minha wa ma batan, baik itu yang tampak maupun yang tersembunyi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayyuhal ikhwah azani wa sallallahu. Alhamdulillah, ini kajian pertama yang kita lakukan, semoga bermanfaat dan waktunya 30 menit lebih sedikit. Alhamdulillah, enggak terlalu banyak. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjut kajian ini ba'da zuhur dan nanti besok berikutnya seterusnya seperti itu. Semoga dimudahkan Allah Ta'ala untuk kita bisa memahami tazkiyatun nafas dan kita bisa mewujudkannya, bisa merealisakan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Allahu azza wa jalla wa aujadana. Sesungguhnya tauhid itu adalah ghayah, tujuan atau tujuan puncak, yaitu puncaknya allati min ajliha, yang karenanya lah, karena tauhid inilah yang menjadi tujuan puncak, khalaqanallah, Allah menciptakan kita, wa aujada dan Allah mengadakan kita, mewujudkan kita. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Maka dari tulisan ini para jamaah ya ikhwah, bahwasanya Allah menciptakan jin dan manusia, menciptakan kita semuanya tujuannya untuk ibadah. Dan inilah harus mentauhidkan Allah. Wa huwa aidan, tauhid itu juga merupakan mihwaru da'watil anbiya'i war rusuli, merupakan mihwar, merupakan inti, merupakan pokoknya atau porosnya dakwatil anbiya, dakwahnya para nabi war rusul dan para utusan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Walaqad ba'atsna, dan sungguh kami telah mengutus fi kulli ummatin, dalam setiap umat ini, rasulan, seorang utusan. Ayat ini menunjukkan bahwasanya setiap umat itu ada rasulnya, ada utusannya. Siapapun umat itu, siapapun rasulnya, tugasnya sama, perintah dari Allah sama.
Apa itu? Ani'budullah wajtanibut taghut. Hendaklah mereka beribadah kepada Allah semata, hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan menjauhi namanya taghut. Atau dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu rahimallahu kullu ma'ubida min dunillah, yaitu segala apa saja yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, itu namanya taghut. Maka kita diperintahkan oleh Allah Taala, dan ini merupakan dakwahnya para nabi dan rasul, yaitu beribadah kepada Allah semata dan menjauhi taghut. Selanjutnya wa tauhidu wa awwalu ma yajibu 'alal insan. Tauhid ini jugalah yang merupakan hal pertama kali yang wajib bagi manusia lidukhuli fi dinil Islam, untuk masuk ke dalam agama Islam. Baik dia itu yang Islamnya sejak lahir, maksudnya sejak kecil, ataupun mungkin dia mendapatkan hidayah Allah ketika sudah umur sekian, umur dewasa misalkan. Maka semuanya diwajibkan dengan kewajiban yang sama, yaitu tentang tauhid ini. Maka dikatakan dia itu memeluk agama Islam ketika di dalam dirinya ada tauhid. Ada ungkapan tauhid la ilaha illallah. Maka khususnya bagi mereka yang Islamnya bukan karena, yaitu sejak awal, maka diharuskan bagi dia sebelum melakukan aktivitas dinul Islam, masuk dulu ke dalam Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadah. Adapun bagi orang sudah Islam, alhamdulillah, maka Rasul bersabda, yaitu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia apakah Yahudi, Nasrani ataukah Majusi. Di dalam hadis ini disebutkan kedua orang tuanya yang mengkondisikan, membuat dia itu di luar atau keluar dari fitrahnya. Asalnya adalah ala fitrah, di atas fitrah. Maka tidak disebutkan di dalam hadis itu dibuat oleh orang tua menjadi muslim, tidak. Karena fitrah itulah Islam. Maka kita bersyukur kepada Allah Ta'ala ketika kita dimudahkan Allah Ta'ala, yaitu hidup di lingkup keluarga muslim sejak kecil. Maka belajarnya harus lebih giat seharusnya. Wa kadzalika, demikian juga tauhid, wa awwalu ma yajibu 'ala da'iyati ilallah. Ini adalah hal pertama yang juga wajib bagi para da'iyah, bagi para da'i, para duat, para penyeru, yang mereka menyuruh adalah ilallah, menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka mengatakan da'i ilallah, menyuruh kepada Allah Ta'ala, maka inti yang harus diserukan pertama kali itu adalah masalah tauhid. Awwalu ma yajibu 'ala da'iyati ila Allah azza wa jalla ayyu'allimahu linnas, agar mengajarkan tentang tauhid itu kepada manusia. Jadi harus diajarkan kepada manusia tentang masalah tauhid. Ini hal yang sangat urgent, hal yang sangat penting sekali. Tidak bisa disepelekan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda li Mu'adz bin Jabal, mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, indama ba'atsahu ilal Yaman, ketika beliau Rasulullah SAW mengutusnya menuju negeri Yaman, yang dimana ketika beliau diutus, yang didatangi adalah ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Maka beliau berpesan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, innaka taqdamu ala qaumin, wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi yaitu satu kaum min ahlil kitab, dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Fal yakun awwala ma tad'uhum, maka jadikanlah hal pertama kali yang kamu dakwahkan, yang kamu serukan kepada mereka, ayyuwahidullah ta'ala, ila ayyuwahidullah ta'ala, yaitu menuju kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syarat dengan pelajaran yang penting para jamaah,
khususnya ketika kita berdakwah di lingkungan kita, maka perhatikanlah kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Nasrani, maka tidaklah mereka diajak kecuali harus masuk atau diajak dengan dakwah yang mendasar terlebih dahulu, masalah tauhid. Karena kalau mereka diajari dengan berbagai macam isi dinul Islam, sementara tauhidnya tidak diajarkan, maka mereka tidak ada gunanya ketika mereka melakukan amalan-amalan Islam itu, karena belum masuk ke dalam Islam. Ini menjadi faedah, menjadi pelajaran penting bagi kita. Walaupun kita misalkan berdakwah tidak kepada ahlul kitab, tidak berdakwah kepada orang Yahudi dan Nasrani, tapi kepada sesama kaum muslimin. Apakah kemudian tauhidnya tidak diperhatikan? Apakah kemudian tauhidnya itu kesudahan Islam, sudah mukmin, nggak usah, langsung aja masalah yang lainnya? Justru sebaliknya, oleh ikhwah azanillah. Yang artinya ketika kita mendakwahkan meskipun kepada seorang muslim, tapi kenyataannya kita melihat bisa jadi mereka meskipun seorang muslim mengenai masalah tauhid pun mereka belum mengenal. Mereka belum tahu, mereka belum paham. Terbukti dari apa? Terbukti masih banyaknya amalan-amalan yang campuran. Di satu sisi mereka sholat, di satu sisi malam Jumat Kliwon mereka ke kuburan misalkan. Di waktu tertentu mereka menggunakan sesaji untuk simbau reksa ini dan itu. Mengaku Islam. Maka ini berarti tauhidnya yang harus dibenarkan. Oleh karena itu ya ikhwah azani asqullah, dakwah tauhid adalah dakwah yang pertama kali yang hendaklah diserukan dan tidak pernah berhenti. Baik, kita lanjut. Waqad tawa'adallahu subhanahu wa ta'ala alladzina la yuzakku anfusahum bitauhidi wal iman bil adabis syadid yaumal qiyamah. Dan sungguh Allah Ta'ala mengancam orang-orang yang mereka tidak mau mentazkiyah jiwanya dengan tauhid dan iman, diancam dengan adab syadid, dengan adab yang keras, adab yang pedih. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti. Faqala Allahu azza wa jal, maka Allah berfirman, fawailul lil musyrikin, maka celakalah bagi orang-orang musyrik, alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun, yang mereka tidak memberikan zakah dan mereka terhadap hari akhir mereka ingkar. Di sini lafadznya ya ikhwah azani wasqullah diseru kepada yaitu kecelakaan bagi orang-orang musyrik. Di antara yang mereka lakukan, kenapa mereka celaka? La yu'tuna zakah, mereka tidak memberikan zakat. Kita ketahui namanya zakat pada asalnya adalah mengeluarkan bahan pokok ya kepada orang yang berhak menerimanya. Tapi di berikut ayatnya wahum bil akhirati hum kafirun, mereka ingkar terhadap hari akhir. Maka dikatakan qala Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan di tafsiril ayatis sabiqah, menjelaskan tentang tafsir ayat terdahulu, ayat ini, yaitu makna kata az-zakah. Makna kata az-zakah, maknanya zakat di sini adalah hiya at-tauhidu wal imanu. Ini makna adalah tauhid dan iman. Jadi orang musyrik itu tidak menunaikan tauhid, tidak menunaikan iman. Mereka tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau mentauhidkan Allah Ta'ala, mereka malah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna zakah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya tauhidu wal imanul ladzi bihi yuzakkul qalbu, yaitu tauhid dan iman yang dengannya hati ini bisa ditazkiyah, bisa dibersihkan. Kenapa? Fa innahu yatadammanu nafyal ilahiyati ma siwal haqqi minal qalb. Karena sesungguhnya tauhid itu mengandung dua di sini dikatakan. Yang pertama, nafya ilahiyah, meniadakan uluhiyah, meniadakan sesembahan ma siwal haqqi minal qalb,
sesuatu selain al-haq yang benar, selain Allah, minal qalb dari hati. Jadi tauhid itu yang pertama adalah meniadakan ilah-ilah yang lain. Jadi seluruh ilah yang ada dia tiadakan dari hati. Karena kita bicara masalah tazkiyatun nafas, maka hati ini harus meniadakan, menghilangkan seluruh ilah-ilah yang ada. Termasuk rukun yang pertama. Wa isbata ilahiyatil haqqi fil qalb. Kemudian yang kedua menetapkan yaitu ilah yang hak di dalam hati. Isbat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan yang namanya an-nafyu wal isbat itu merupakan rukun dari kalimah la ilaha illallah. Jadi tauhid itu memiliki dua hal ini. Yang pertama meniadakan seluruh sesembahan, yang kedua menetapkan hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Wa huwa haqiqatu la ilaha illallah. Inilah hakikatnya kalimat la ilaha illallah. Wa hadza aslu ma tuzakku bihil qulubu. Maka inilah dasar pokok pondasi tazkiyatun nafas, yaitu tazkiyat mensucikan jiwa atau hati di sini. Maka inilah pondasinya adalah tauhid. Dipertegas di dalam penjelasan murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yaitu qala Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimallahu taala. Dia mengatakan qala aktsarul mufassirin minas salaf. Banyak di antara orang mufassir dari salaf, min ba'dihim aw man ba'dahum, dan orang-orang yang setelahnya, ia at-tauhid. Maksudnya zakat itu adalah tauhid. Maksudnya zakat dalam ayat ini adalah at-tauhid. Yang berisi syahadatu alla ilaha illallah. Persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wal imanul ladzi bi yuzakkul qalbu, dan iman tauhid dan iman yang dengannya hati ini dibersihkan. Wa huwa aslu kulli zakatin wa namain. Inilah pokok dari semua, dari segala zakat, pensucian, wa nama, dan tumbuh, sesuatu yang tumbuh. Karena zakat pada asal bahasanya adalah sesuatu yang berkembang, sesuatu yang tumbuh. Makanya kalau orang mengeluarkan zakat, ya khususnya adalah zakatul mal, tidaklah dia mengeluarkan zakat tahun ini, melainkan tahun depan akan lebih banyak. Tidak lebih sedikit, bahkan tidak mengeluarkan. Rata-rata siapa yang sudah dimudahkan Allah mendapatkan harta, kemudian mengeluarkan zakatul mal tahun ini, maka tahun depan zakatnya bisa lebih banyak, selama dia mau istiqomah. Wa kama anna tauhida wa aslu ma tuzakku bihin nufusu wa tadhur. Dan sebagaimana bahwasanya tauhid ini adalah pondasi pokok, sesuatu yang dibersihkan darinya, yaitu jiwa, dan mensucikannya, maka sekarang beliau mengatakan kebalikannya. Fa inna syirka, sesungguhnya syirik, wa asyaddu ma yudannisun nufusa. Syirik adalah sesuatu yang paling asyad, yang paling keras, yang paling sangat, yang paling parah. Yudannisun nufus, mengotori jiwa. Wa yaftiku biha, dan bisa merusak jiwa itu, syirik. Bal huwa muhbitun, bahkan syirik ini bisa muhbit, menjadi penghapus, menjadi pelenyap li jami'il a'mal, untuk seluruh amalan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Walaqad uhiya ilaik, dan sungguh telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ilal ladina min qablik, juga orang-orang sebelummu, nabi dan rasul sebelummu. La in asyrakta, kalau kamu berbuat syirik, la yahbatanna amaluka, pasti akan lenyap, pasti akan terhapus amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, dan pasti kamu akan menjadi orang yang merugi. Maka beliau jelaskan berikutnya, ya ikhwah, wa huwa, dan dia, apa dia di sini? Asyirk. Dan syirik itu
adalah adzanbul ladzi la yaghfiruhullahu azza wajal. Syirik ini adalah dosa yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya abadan, selama-lamanya. Bagi siapa? Liman mata alaih. Bagi orang yang dia itu meninggal dalam kondisi syirik. Dalam kondisi dia menjadi orang musyrik. Dalilnya kama qala ta'ala, Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni apa yang di bawah hal itu, di bawah syirik, liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Maka yang tidak diampuni adalah dia yang membawa kesyirikannya sampai mati. Mati masih dalam keadaan musyrik, maka dia akan khalidan finnar. Na'udzubillahi min dzalik. Wa harramallahu azza wa jal. Selain tidak diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala selamanya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan padanya al-jannata, surga. Ala kulli man asyraka ma'ah ghairah. Bagi siapa saja atau bagi seluruh orang yang dia itu berbuat syirik, dia mensekutukan bersama Allah dengan selainnya. Berarti menyamakan Allah dengan yang lainnya. Dan inilah hakikat syirik. Hakikat syirik adalah dia itu percaya bahkan beribadah kepada Allah di satu sisi, tapi di sisi yang lainnya dia juga percaya dan beribadah kepada selain Allah. Itulah hakikat syirik. Ya, menyekutukan Allah Ta'ala. Kama qala ta'ala, subhanahu Allah berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa malidz zalimina min ansar. Sesungguhnya may yusyrik billah, siapa yang dia itu berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallah, maka sungguh Allah haramkan padanya, alaihi atasnya, al jannah, itu surganya Allah. Kalau Allah mengharamkan surganya, ya tempatnya wa ma'wahun nar, maka tempat kembalinya adalah di neraka. Wa malidz zalimina min ansar, maka tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Di awal dikatakan berbuat syirik, ya dikatakan zalim. Karena Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Karena syirik adalah kedzaliman yang amat besar. Fa idza haqqaqal abdu tauhida, maka jika seorang hamba ini bisa merealisasikan tauhid, bisa melaksanakan tauhid, bisa mewujudkan tauhid, hasalat lahu zakatul kamilah, maka dia akan mendapatkan hasil, yaitu zakatul kamilah, kesucian yang sempurna. Mendapatkan kesucian yang sempurna. Wa hasalat lahul hidayatu, dan juga dia akan mendapatkan hidayah, wal amnu, dan juga rasa aman, at-tamani, yang keduanya sempurna, baik hidayah maupun keamanan itu mendapatkan kesempurnaan. Di mana kesempurnaannya? Fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Kama qala Allah azza wa jal, sebagaimana Allah berfirman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu, dan mereka tidak mencampur adukkan, imanahum, keimanan mereka, bidzulmin, dengan kedzaliman. Nah, kita tadi sampaikan bahwasanya kedzaliman maknanya adalah kesyirikan. Siapa yang tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, berarti dia murni, bisa di atas keimanan, di atas tauhid ini, maka Allah akan berikan apa? Ulaika humul amnu, maka itulah orang yang akan mendapatkan keamanan, wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk. Maka di akhir dikatakan oleh beliau, faman akhlasal abdul adzulla lillah wal mahabbata lahu hasalat a'maluh. Maka kapan saja seorang hamba ini dia bisa mengikhlaskan,
bisa memurnikan adzul, kerendahan dirinya lillah untuk Allah, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa mengikhlaskan ini, bisa memurnikan ini. Wal mahabbatu lahu, dan juga cinta murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasolat a'malu, khalasat a'maluhu. Maka akan murnilah, akan ikhlas pula lah, yaitu amalan-amalannya. Jadi amalannya itu dinilai ikhlas. Wasahat, amalannya ikhlas, wasahat, dan benar amalannya. Wazakat nafsuhu, dan jiwanya bersih. Watabat, dan itu baik bagi dia. Thayyib, taubat thayyib, itu khair, baik. Wa mata adkhala alaihi ma yashubuha min syawaibi syirki. Maka sebaliknya, dan dikala, di kapan saja adkhala alaiha, masuk kepadanya, ma yashubuha, sesuatu yang mengotorinya, min syawaibi syirk, dari kotoran-kotoran kesyirikan, dakhala ala nafsi minad danas wat tadassiyati bihasabi dzalik. Maka masuk kepada jiwanya, yaitu sesuatu yang berupa danas, noda-noda, wat tadsiyah, dan kotoran-kotoran, bihasabi dzalik, sesuai dengan kadar masuknya hal ini, masuknya yang namanya noda dan masuknya kotoran ini. Semakin banyak noda masuk ke dalam dirinya, ya, itu noda-noda kesyirikan, akan semakin dia itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau simpulkan di akhir, fala zakata lin nafsi, maka tidak ada kesucian bagi jiwa ini illa bitahqiqit tauhid, kecuali dengan mewujudkan tauhid, wa ifradillahi azza wajal, dan menunggalkan Allah azza wajal bil ibadati, di dalam beribadah, wa ikhlasil amali lahu, dan ikhlas beramal hanya untuk Allah, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah berfirman, ala lillahi dinul khalis. Bukankah milik Allah ad-din al-khalis, itu agama yang murni ini. Selanjutnya, wala zakata li nafsi, dan tidak pula kesucian jiwa ini, tidak dapat didapatkan kesucian jiwa ini illa bitahllisiha minasyirki, kecuali dengan memurnikan, dengan membersihkan jiwa ini minasyirki, dari kesyirikan, bijami anwa'ihi, dengan seluruh macam-macam kesyirikan, wa tahlisiha, dan juga membersihkannya min kulli ma yunaqidu tauhida wa yud'ifu, dibersihkan dari seluruh apa saja yang bisa yunaqid, membatalkan atau merusak tauhid, wa yud'ifu, dan melemahkan tauhid itu. Inilah ya ikhwah azani wa azakumullah, bahwasanya tauhid itu adalah merupakan dasar, merupakan pokok, merupakan pondasi dari tazkiyatun nafs. Kalau ada seseorang dia itu mencoba, berusaha, berikhtiar untuk mensucikan dirinya, tapi dia tidak ada arah, yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada arah untuk mentauhidkan Allah taala, bisa jadi nanti jiwanya tidak menuju Allah tapi menuju syaitan. Menuju syaitan. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah taala mudahkan kita untuk terus bersemangat di dalam mempelajari tauhid, di dalam memahami tauhid, di dalam mengamalkan tauhid ini, khususnya yaitu mentazkiyah diri kita, mentazkiyah jiwa kita, yaitu dengan ilmu tauhid ini. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk kepada al-qaidatus tsaniyatu, kaidah yang kedua. Namun sebelumnya di al-qaidatul ula, di kaidah yang pertama, kita telah membacakan bahwasanya aslun, pokok, dasar, pondasi dari tazkiyatun nafs adalah tauhid. Yang artinya bahwasanya seseorang yang dia menginginkan bisa menyucikan jiwanya, bisa membersihkan jiwanya,
itu harus ada yang melandasinya, harus ada yang mendasarinya, yaitu tauhid. Tidak dibenarkan ketika mereka menginginkan ketenangan jiwanya, kesucian jiwanya, kemudian dia lakukan berbagai amalan-amalan yang dimana justru amalan ini adalah bisa jadi menyimpang dari syariat. Maka pondasi landasan yang pertama dalam tazkiyatun nafas adalah tauhid. Berikutnya al-qaidatus tsaniyatu, kaidah yang kedua, ad-du'a'u miftahu zakatin nufusi. Bahwasanya doa itu adalah miftah. Doa adalah kunci dari tazkiyatun nafas. Doa ini adalah kuncinya penyucian jiwa. Jadi kalau dasarnya itu tauhid, maka untuk kita bisa masuk, diibaratkan suatu ruangan tauhid, maka ada kuncinya di sana. Maka untuk bisa masuk di dalam ruangan atau lingkup tauhid ini, lingkup tazkiyatun nafas ini, maka kuncinya itu adalah doa. Kuncinya adalah berdoa. Dan kita tahu ya ikhwah azani wa ansakullah, bahkan orang awam mereka memahami yang namanya berdoa atau makna doa secara umum bagi mereka adalah ketika mereka butuh, mereka berdoa. Maka begitu juga kalau kita butuh tazkiyatun nafas, kita butuh menyucikan jiwa, maka kita juga butuh berdoa. Nah, di sini disampaikan oleh beliau, yaitu mu'alif yang kita bacakan di sini, yaitu Syekh Abdul Razak bin Abdul Husain Al-Badr hafizallahu taala. Pertama beliau menukilkan qaula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah taala minad du'a." Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia di sisi Allah Ta'ala daripada doa. Ini menunjukkan bagaimanakah kedudukan ad-du'a, kedudukan berdoa di sisi Allah Ta'ala. Sehingga Rasul mengatakan laisa syai'un, tidak ada sesuatu pun akram, yang lebih mulia, artinya amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ad-du'a. Kenapa ini dikatakan sebagai amalan yang mulia? Maka beliau mengatakan fad-du'a'u min afdalil ibadati 'indallah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa itu merupakan hal yang paling utama di dalam peribadahan di sisi Allah Ta'ala. Jadi ibadah yang paling utama. Doa adalah ibadah yang paling utama. Sebagaimana hadis yang sering kita dengarkan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itulah ibadah. Jadi kalau kita mau beribadah, inti di dalam beribadah adalah ad-du'a. Maka dikatakan fadu'a'u min afdalil ibadat indallah. Esensinya, hakikatnya ketika seseorang berdoa, beliau sampaikan seharusnya ini. Orang kalau dia berdoa itu dia memiliki ilmu pemahaman semacam ini. Apa itu? Li'anna fihi idharan. Karena di dalam doa itu ada idhar, ada penampakan, bukan penampakan jin ya. Jadi menampakkan apa? Lil ajzi wal istiqari. Jadi seseorang ketika berdoa dia menunjukkan, menampakkan akan kelemahannya, wal istiqar, dan akan rasa butuhnya, wat tadalluli, dan juga kerendahan dirinya, wal ingkisari, dan pecah hatinya, artinya hatinya luluh, hatinya tidak bisa berbuat apa-apa, wal i'tirafi, dan pengakuannya biquwwatillahi azza wajal, pengakuannya terhadap kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qudratihi, dan kemampuan kekuasaannya Allah ta'ala, wa ghinahu, dan kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala,
wa ignaihi, dan kemampuan Allah mengkayakan hambanya. Allah Maha Kaya dan Allah mampu mengkayakan hambanya ini. Wa kibriyaihi, dan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Wa jabri kasri khawatiri a'daih, dan juga kemampuan Allah di dalam yaitu memecahkan bahaya-bahaya musuh, yaitu menghalangi bahaya-bahaya musuh. Fadlan an fudolai ahbabi wa auliyai, terlebih yaitu dari para fudolai ahbabi, orang-orang yang memiliki keutamaan, yang kekasih-kekasihnya Allah Ta'ala, wa auliyai, dan para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah esensi doa ya ikhwah azani wa anskullah. Ketika kita berdoa, maka selayaknya dan wajib bagi kita untuk bisa menumbuhkan rasa ini. Rasa bahwasanya diri kita ini orang yang lemah. Rasa bahwasanya diri kita ini orang yang butuh kepada Allah. Rasa diri kita ini orang yang rendah di hadapan Allah Ta'ala. Dan kita tidak bisa menguasai hati kita. Allah yang menguasai hati kita. Dengan itu semuanya, maka kita akan mengakui segala yang menjadi kekuatannya Allah. Allah Maha Kuat, Allah Maha Mampu, Allah Maha Kaya, bisa mengayakan siapapun. Dan juga Allah Maha Besar, dan Allah mampu menghalangi musuh-musuhnya. Apalagi ketika Allah membela yaitu para kekasihnya dan para walinya. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Walahu, dan di dalam doa ini atharun azimun, itu ada athar, ada dampak, ada efek azimun yang sangat besar fi fathi abwabil khair, itu di dalam membuka pintu-pintu kebaikan. Jadi doa ini adalah memiliki dampak, memiliki athar, efek, yaitu untuk membuka pintu-pintu kebaikan. Kama qala Syekhul Islami rahimallahu ta'ala, sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala fi wasiyatihi li Abil Qasim Al-Maghribi. Beliau wasiatkan kepada Abul Qasim Al-Maghribi dengan wasiat yang singkat. Yang beliau menyebutkan di wasiat itu ad-du'a'u miftahu kulli khairin. Doa itu adalah miftah. Doa adalah kunci segala kebaikan. Setiap orang yang dia menginginkan kebaikan, dia ingin masuk ke dalam lingkup kebaikan, maka ada kuncinya. Ibarat kebaikan itu memiliki pintu, maka untuk bisa membuka pintu kebaikan itu dengan doa, dengan berdoa. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Maka beliau katakan, fakullu khairin, maka setiap kebaikan, tarjuhu li nafsik, yang engkau harapkan kebaikan itu untuk dirimu, wa turiduhu, dan engkau inginkan kebaikan itu min khairatid dunya wal akhirah, berupa kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Jadi kalau kita menginginkan segala macam kebaikan, yang kita harapkan itu ada dalam diri kita, yang itu kebaikan bukan hanya dunia tapi akhirat juga, apa yang kita lakukan? Maka beliau mengatakan fatlubhu minallah, maka mintalah, maka carilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, walja ilaih, dan bersandarlah kepada Allah Ta'ala, fi nailihi wa tahsilih, di dalam memperoleh kebaikan itu dan menghasilkan kebaikan itu supaya berhasil. Ayyuhal ikhwah azani wa askullah. Jadi untuk mendapatkan kebaikan, maka kita tidak bisa berpangku tangan, tidak bisa diam. Kalau Allah menghendaki kebaikan, kalau Allah mentakdirkan kebaikan, kan nanti saya baik. Ya. Kalau Allah
menghendaki keburukan, meskipun saya berdoa, meskipun saya berusaha, kan ditakdirkan buruk lah, apa gunanya? Ini orang tidak mau berpikir dan dia belum belajar, ya. Maka ketahuilah bahwasanya kalau kita menginginkan segala macam kebaikan, cari dan usahakan, harus kita dapatkan kebaikan itu. Wa qad wa'adallahu subhanahu wa ta'ala man da'ahu waltaja ilaihi bil ijabati. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang yang berdoa kepadanya, orang yang menyandarkan diri kepadanya, apa yang dijanjikan Allah? Bil ijabah, akan diijabahi, akan dikabulkan doanya. Di dalam ayat Allah Ta'ala disebutkan, beliau menukil ayat, faqala ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, wa qala rabbukum, dan berfirman Rabb kalian, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Allah memerintahkan kepada hambanya, kepada kita semuanya untuk berdoa. Yang pertama adalah amar, perintah Allah Ta'ala. Kemudian Allah menjawab sendiri, astajib lakum, aku pasti akan mengijabahi kalian. Tidak ada selang satu huruf pun di sini. Yang artinya menunjukkan bahwasanya suatu kepastian, bahwasanya doa, kalau itu betul-betul ud'uni, kalau doanya itu betul-betul ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoanya memang benar-benar kepada Allah Ta'ala, jadi tujuannya benar, doanya benar, caranya benar, semuanya benar, pasti Allah akan ijabahi. Dan kita tidak boleh meragukan hal ini. Oleh karena itu, waqala Amirul Mukminina, berkata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berkata Amirul Mukminin Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, inni la ahmilu hammal ijabati walakin hammad du'ai fa idza ulhimtu du'a fa innal ijabata ma'ah. Beliau mengatakan, inni la ahmilu hammal ijabah, aku tidak terbebani hammal ijabah, yaitu tentang pentingnya ijabah, pentingnya pengabulan. Maksudnya apa? Aku tidak terlalu memikirkan doaku nanti diterima atau tidak. Walakin, akan tetapi yang aku pentingkan, yang aku harus pikirkan, aku harus merasa terbebani sehingga harus aku lakukan, harus aku wujudkan apa? Hammad doa, pentingnya berdoa. Pentingnya berdoa. Jadi beliau mengatakan bahwasanya jangan kita itu menganggap ringan bahwasanya kita itu bisa berdoa sewaktu-waktu. Itu permasalahan yang ternyata permasalahan yang sangat penting. Artinya untuk berdoa itu juga butuh yang namanya hidayah dari Allah. Maka beliau mengatakan bahwasanya yang dipikirkan itu bukan masalah nanti diijabahinya, masalah dikabulkan oleh Allah, tapi bagaimanakah kita itu berusaha supaya Allah memudahkan kita untuk berdoa. Sehingga beliau mengatakan, fa idza ulhimtu du'a, kalau aku sudah diberi ilham untuk bisa berdoa, fa innal ijabata ma'ah, sesungguhnya pengkabulan doa itu akan menyertainya. Berdasarkan ayat yang tadi itu, kalau kita sudah bisa berdoa, itu pasti dikabulkan doa kita. Dan di dalam hadis yang lainnya, yang intinya bahwasanya ijabatu doa itu memiliki 3 kemungkinan. Yang pertama adalah diijabahi secara langsung, yang artinya bahwasanya seorang berdoa hari ini misalkan, sehari, 2 hari, sepekan, sebulan berikutnya, mungkin Allah ijabahi. Ini diijabahi secara langsung. Atau dia sebelum meninggal diijabahi. Yang kedua bisa jadi, yaitu doanya disimpan sebagai amalan kebaikan di akhirat, yang akan diberikan ketika di akhirat.
akhirat. Ini berarti juga diijabahi. Dan yang ketiga bisa jadi ijabatul doa, terijabahnya doa adalah ketika dia berdoa sesuatu maka Allah ijabahi dengan dia dihindarkan dari sesuatu yang lain. Berdoa kebaikan ternyata Allah berikan dalam bentuk dihindarkan dari keburukan. Itu pasti yang namanya doa. Makanya ayat mengatakan ud'uni astajib lakum. Siapa yang berdoa kepadaku pasti aku akan ijabahi. Di sini ya ikhwah, sesuai dengan perkataan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, kita hendaklah memikirkan tentang ayat ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Sekarang bahasa mudahnya atau logikanya, ketika Allah merintahkan kita berdoa, ini maknanya adalah tidak semudah atau tidak mudah seseorang itu melakukannya. Ada yang mereka itu mudah berdoa. Ada yang mereka itu berdoa akan tetapi dia itu harus menyiapkan diri dulu. Di planning dulu, saya nanti kalau iktikaf ya, saya mau doa nanti ketika jam 2. Dia mikirnya maghrib. Misalkan demikian. Ya. Artinya apa? Untuk berdoa saja dia harus mencari atau menunda-nunda waktu begitu. Ada yang berdoa nunggu waktu yang mungkin lebih dari itu. Ya, nanti saja kalau atau mungkin minggu depan saja. Kenapa tidak langsung berdoa saat itu? Maka inilah. Untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ini masing-masing dari kita berbeda-beda. Ada yang sangat dimudahkan bagi kita setiap kali kita itu mengalami sesuatu peristiwa di sekitar kita, kita langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang di antara manusia ini doa dijadikan apa? Senjata terakhir. Lah ini yang salah. Ya. Ketika dia itu ada permasalahan begini ini sudah berusaha kan, akhirnya mentok, tidak bisa, ya sudah berdoa. Ini kebalik sebenarnya. Justru doa adalah merupakan hal pertama yang harus dilakukan. Karena yang bisa menyelesaikan masalah adalah Allah. Maka kita mohon kepada Allah untuk menyelesaikannya dan kita ikhtiar. Baik. Kembali ke sini. Wa an Mutarrif ibni Syikhir, dan berkata Mutarrif bin Syikhir, beliau mengatakan, tadakkartu ma jima'ul khair. Aku mengingat-ingat, aku merenung ma jima'ul khair, sesuatu yang menjadi kumpulan kebaikan, sesuatu yang menjadi inti kebaikan. Jadi beliau merenungi, mengkaji apa sih sebenarnya kumpulan kebaikan ini. Kumpulan seluruh kebaikan ini apa? Apakah ini, apakah itu, apakah yang itu? Faidan al khairu katsir. Ternyata kebaikan itu banyak sekali. Kebaikan itu ternyata banyak. Setelah beliau memikirkan, oh ternyata kebaikan itu banyak. As-saumu was-sholatu, puasa dan salat juga kebaikan. Dan juga berbagai amalan yang lainnya. Wa idan, ini intinya di sini. Wa idan, dan ternyata huwa fi yadillah azza wajalla. Dan ternyata kebaikan itu fi yadillah, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza anta la taqdiru ala ma fi yadillah azza wajalla illa an tas'alahu fayu'tiyaka faidan jima'ul khair ad-du'a. Maka jika antala takdir, kamu tidak mampu ala ma fi yadillah, untuk bisa mendapatkan yang di tangan Allah Subhanahu wa taala, illa antas Allah, melainkan kamu harus meminta dahulu. Untuk bisa mendapatkan apa yang di tangan Allah, kita harus memintanya. Fayu'tiyahu, agar Allah memberikan kepadamu. Maka kalau kita meminta kepada Allah Ta'ala, maka berkatakan faidan jima'ul khair, maka kumpulan doa, kumpulan kebaikan, intinya kebaikan adalah doa. Itu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ayolah ikhwah azani wa azakumullah. Jadi masalah doa adalah masalah yang sangat besar. Masalah yang tidak kecil. Oleh karena itu, biasakanlah diri kita, didiklah diri kita untuk selalu berdoa. Dalam sekecil apapun, dengan bahasa mudahnya, doa itu tidak ada ruginya, doa itu tidak ada salahnya. Ya. Doa itu ringan, tidak ribet, tidak butuh banyak biaya. Sudah segalanya pokoknya. Yang penting doanya benar. Nah, kalau mau berdoa saja harus mengumpulkan 40 orang, 50 orang doa bareng-bareng, biayanya besar itu. Setelah doa saling memberi makanan, kan begitu. Yang beri makanan satu persatu. Mau berdoa saja ribet, kenapa? Oleh karena itu ayolihwansullah, maka Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah yang kita sering dengarkan, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Di penggalan yang akhir ini perhatikan ayatnya, ya. Ujibu da'watad da'i. Aku akan mengijabahi, yaitu doanya orang-orang yang berdoa. Kapan diijabahi? Idza da'ani. Ketika dia berdoa kepadaku. Jadi kalau dia tidak berdoa, ya sama halnya berarti dia tidak meminta. Tidak bisa kemudian orang beralasan, kan Allah Maha tahu, Allah ngerti hati saya. Kalau saya butuh ini dan itu kan Allah ngerti. Iya, Allah tahu. Tapi kita disuruh untuk tetap berdoa, disuruh untuk meminta kepada Allah Ta'ala. Jadi wujudkan apa yang ada dalam hati kita, dalam lisan kita yang berupa doa. Jangan dibatin. Maka inilah pentingnya doa. Bahwasanya disebutkan di sini, kalau kita ingin menginginkan apa yang ada di tangan Allah, maka kita meminta kepadanya, maka melalui doa ini. Ayolah ikhwah azani wa azakumullah. Baik. Berikutnya, wa fi babit tazkiyah. Dan di dalam bab tentang masalah tazkiyah, bab tentang masalah tazkiyatun nafs dalam banyak pembahasan. Sahihani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala fi du'aihi, bahwasanya beliau bersabda di dalam doanya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ini ketakwaannya dan tazkiyahlah dan sucikanlah jiwaku ini. Engkau sebaik-baik zat yang bisa mensucikan. Engkau adalah yang menguasai jiwa dan engkau adalah yang bisa menjaga jiwa ini. Ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita yaitu memiliki jiwa yang merupakan jiwa yang menunjukkan ketakwaan. Karena itu semuanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inti di dalam doa disebutkan di dalam paragraf berikutnya yang tadi kita katakan, dan ini paragraf terakhir pada kesempatan kali ini, insyaallah lanjutannya nanti kita lanjut di ba'da zuhur. Wa fi hadzal du'ai, maka di dalam doa ini isyaratun, ada isyarat, wa tanbihun dan juga peringatan, catatan penting. Ala anna tazkiyatan nufusi biyadillah Subhanahu wa ta'ala. Catatan pentingnya, peringatan pentingnya bahwasanya tazkiyatun nafas, penyucian jiwa itu biyadillah. Sucinya jiwa itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menentukan apakah seorang ini suci hatinya, suci jiwanya ataukah tidak, maka itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Anna tazkiyatan nufusi biyadillahi subhanahu wa ta'ala allamul ghuyub. Dialah zat yang maha mengetahui hal yang gaib. Jadi semuanya di tangan Allah Ta'ala. Wa anna miftahaha al-a'dam, dan sesungguhnya kuncinya yang besar huwa ad-du'a, yaitu doa.
wal iftiqaru ilallah ta'ala, dan merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai ketika kita itu berdoa kemudian kita tidak merasa butuh. Makanya dilarang atau tidak boleh kita berdoa, ya Allah aku minta demikian kalau engkau mau ya Allah, aku begini ya Allah kalau engkau mau ya Allah. Ini minta apa enggak temenan, bahasanya kan begitu. Ya kalau antum misalkan minta kepada orang ngajukan proposal, Pak ini ada proposal Pak, kalau Bapak mau memberikan alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa, saya tak minta yang lain saja. Artinya di sini minta enggak sungguh-sungguh begitu. Ya, belum sudah mengatakan kalau enggak mau ya sudah. Ya berarti orangnya ya sudah cari yang lain aja. Maka minta kepada Allah Ta'ala juga demikian, tunjukkan iftikar kita, rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang bisa mengijabahi doa adalah Allah. Dan kita bisa mensucikan jiwa ini di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ya ikhwah azani azkullah, bagian dari masalah doa ini. InsyaAllah selanjutnya kita lanjutkan pada duhur nanti insyaallah ta'ala. Ayol ikhwah azani wa azkullah, alhamdulillah kita lanjutkan membacakan kitab Asyru Qawaida fi Tazkiyatin Nafas atau fi Tazkiyatin Nufus, yaitu 10 kaidah yang terkait dengan penyucian jiwa yang ditulis oleh beliau Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizallahu ta'ala. Di dalam kaidah yang sudah kita sampaikan tadi pagi, al-qaidatus tsaniyah, yaitu kaidah yang kedua terkait dengan masalah ad-du'a miftahu zakatin nufus. Maksudnya doa adalah kunci tazkiyatun nafas. Doa kunci penyucian jiwa. Pembahasan bagian akhir sebutkan bahwasanya sucinya jiwa seseorang maka itu biyadillah, itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang menentukan suci tidaknya jiwa seseorang adalah Allah Ta'ala, maka kunci untuk bisa mendapatkannya adalah doa, dengan berdoa. Oleh karena itu kita lanjutkan di halaman 15, beliau mengatakan walihada, oleh karena itu karena aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa dengan doa yang sungguh indah yang terkait dengan meminta kepada Allah agar ketetapan hati, agar jiwa ini selalu berada di atas syariatnya Allah. Itu doa yang diajarkan kepada kita oleh beliau, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulubi, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, tetapkanlah hatiku di atas agama. Ini dikatakan oleh beliau adalah aktsaru du'ain Nabi. Itu doa Nabi yang mayoritas, doa Nabi yang banyak. Padahal kita tahu bahwasanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksum. Dia adalah orang yang maksum. Bahkan dosanya yang lalu pun yang datang telah diampuni Allah Ta'ala, dijamin masuk surga. Tapi mayoritas doanya masih terkait dengan bagaimanakah menata hati, menata jiwa. Ketika Rasulullah SAW membiasakan doa ini, maka istri beliau Ummu Salamah pernah menanyakan, wahai suamiku, wahai Rasulullah SAW, kenapa engkau berbanyak doa itu? Apa jawab beliau? Ya Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi illah. Wahai istriku, sesungguhnya tidak ada dari anak Adam ini, tidak ada manusia ini illa wa qalbuhu, melainkan hatinya itu baina usbu'aini min asabi illah, melainkan hatinya itu di antara 2 jari jemarinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati kita ini diatur, dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian beliau bersabda, "Faman syaa'a aqama." Barang siapa Allah kehendaki, Allah akan istiqomahkan. Allah akan luruskan, Allah akan teguhkan pendiriannya, diteguhkan hatinya, disucikan hatinya, disucikan jiwanya. Namun sebaliknya, waman syaa'a azagha. Dan barang siapa yang Allah kehendaki, dia akan disesatkan, dia akan disimpangkan, dia akan tergelincir. Maka ini semuanya adalah di tangan atau di dalam kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 24, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya Allah Ta'ala itu membatasi, Allah itu menguasai antara seseorang dan hatinya. Jadi Allah yang menguasai hati kita. Maka sungguh benar ketika Rasulullah SAW mengajarkan doa ini kepada kita, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Pertama, tadi kita katakan pentingnya kita bisa berdoa sebagaimana perkataan Umar bin Khattab. Yang kedua, yaitu isi dari doa yang kita lantunkan adalah minta ketetapan hati, minta disucikan jiwa kita. Maka beliau kemudian mengatakan, famata ijtama 'alal abdi qalbuhu. Maka dikala kapan saja bagi hamba ini terkumpul hatinya, maksudnya hatinya bisa terkumpul itu fokus, konsentrasi. Barang siapa yang bisa fokus hatinya, seorang hamba ini yang bisa memfokuskan hatinya, wasaddaqat daruratuhu wa faqatuhu, dan dia jujur, yaitu darurah, kebutuhan mendesaknya. Dia jujur kalau dia itu butuh sangat mendesak kepada Allah. Di sisi lainnya meskipun dia itu butuh mendesak kepada Allah Ta'ala, wa faqatuhu, dia juga memiliki kekurangan. Dia ngerti kalau banyak kekurangan. Karena banyak kekurangan sehingga butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia jujur, tidak menutup-nutupi dirinya. Maka yang pertama tadi ketika hatinya fokus, kemudian jujur pada diri sendiri, wa qawiya raja'uhu, dan kuat harapannya. Dan kuat harapannya kepada Allah, walam yata'ajjal al-ijabata, dan dia tidak minta disegerakan, tidak tergesa-gesa untuk diijabahi. Tidak tergesa-gesa untuk diijabahi, wa taharral awqatil fadilah, dan dia mencari waktu-waktu yang fadilah, waktu-waktu yang utama. Maka kalau indikasi-indikasi ini terwujud, hatinya fokus, kemudian dia jujur mengenai dirinya, kemudian harapannya sangat kuat, kemudian dia tidak tergesa-gesa dan mencari waktu yang pas, sebagaimana kita di waktu bulan Ramadan ini adalah waktu yang sangat pas, maka banyaklah kita itu berdoa. Fala yakadu yuraddu du'a'uhu, maka hampir-hampir tidak ditolak doanya. Hampir-hampir tidak akan ditolak doanya. Selama apa? Indikasi persyaratan doa ini terpenuhi. Maka dari itu, kalau masalah ijabatu doa, diijabahnya doa itu Allah memastikan pasti diijabahi. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita itu bisa berdoa dan bagaimanakah kita itu benar di dalam isi doa kita. Selanjutnya ya ikhwah azani wa azakullah. Wa a'damu ma yu'inuka 'ala du'a, dan faktor terpenting, hal yang paling besar, yu'inuka, yang bisa membantu 'ala du'a, untuk bisa berdoa, maksudnya doa dengan baik dan benar. Apa yang bisa membantu kita supaya kita bisa berdoa? Satu, kemudian isi doa kita itu juga doa yang baik, doa yang benar. Ma'rifatuka anna zakata nafsika biyadillah, yaitu pengetahuanmu, kamu harus punya ilmu, harus memiliki ilmu bahwasanya zakatun nafsik, sucinya hatimu, sucinya jiwamu itu biyadillah, itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini oleh ikhwah azani wa azakullah,
untuk mentazkiyah nafas kita, untuk mensucikan jiwa kita ini di bawah kekuasaannya Allah, yaitu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa ta'ala huwallazi yuzakki man yasha. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang mentazkiyah, mensucikan siapa saja yang Allah kehendaki. Makna sebaliknya berarti yaitu Allah tidak mentazkiyah siapa yang Allah kehendaki. Yang dikehendaki ditazkiyah, yang tidak dikehendaki ya tidak. Wal amru kulluhu lahu, dan tidak hanya masalah tazkiyah itu nafas saja, seluruh urusan wa kullu, yaitu wal amru kullu, perkara seluruhnya, urusan segalanya itu adalah milik Allah. Harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tahta masyiatih, dan di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Dipertegas di dalam ayatnya Allah taala, qala Allah taala balillahu yuzakki may yasha. Bahkan tetapi Allah lah yuzakki, yang mentazkiyah, yang mensucikan siapa? Man yasha, orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi seseorang ketika menginginkan mentazkiyah jiwanya, mensucikan jiwanya, maka dia wajib berusaha mengikuti tata cara, aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Adapun nanti dia tersucikan atau tidaknya, itu Allah yang menghendaki. Di dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, Waqala ta'ala, Allah berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abadan walakin Allah yuzakki man yasha. Walaula fadlullah, dan kalaulah bukan karena fadl Allah, kalaulah bukan karena karunia dari Allah alaikum atas kalian, wa rahmatu, dan kalaulah bukan karena rahmatnya Allah atas kalian. Maka ini ayat ini diawalkan bahwasanya apa yang mau disebutkan setelahnya ini adalah karena fadl Allah wa rahmah, karena adalah karunia dari Allah dan rahmatnya, kasih sayangnya Allah. Ketika Allah memberikan fadilah, memberikan karunia, Allah memberikan rahmat, maka akan bisa terjadi, bisa terwujud. Tapi kalau tidak ya tidak. Maka Allah sebutkan ma zaka minkum min ahadin abada, tidak ada yang bisa mensucikan di antara kalian dari seorang pun selamanya. Kita tidak bisa mensucikan diri kita sendiri tanpa Allah Ta'ala. Walakin Allah, akan tetapi Allah lah yuzakki man yasha, Allah lah yang mensucikan siapa saja yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, kalau kita paham, sadar betul ini ayo ikhwah, yang namanya sifat kibar, sifat sombong akan jauh. Kita meskipun sudah berusaha bagaimanakah mensucikan yaitu jiwa kita, berusaha menerapkan atau mengaplikasikan, mengamalkan sikap tawadhu misalkan, tapi kita tidak berani menjamin apakah usaha-usaha kita itu sudah diterima oleh Allah ataukah belum. Tapi kita tetap harus berusaha dan semaksimal mungkin. Tentu kita banyak berdoa, maka disinilah pentingnya kita memahami pentingnya doa, karena Allah yang menentukan, bukan diri kita. Yaqulu Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas, Allah meridai keduanya, fi tafsiri qauli ta'ala, dalam tafsir Allah Ta'ala yang berbunyi ma zaka minkum, yaitu tidak ada yang bisa mentazkiyah, mensucikan di antara kalian, maksudnya mahtada ahadun minal khalaiki, tidak ada yang bisa memberi hidayah, petunjuk seorang pun tidak bisa memberi petunjuk minal khalaik, dari makhluk-makhluk ini, siapa saja, li syai'in minal khair, untuk sesuatu yang berupa kebaikan, yanfa'u bihi nafsah, yang dengan kebaikan itu dia mendapatkan manfaat untuk dirinya. Artinya apa? Artinya tidak bisa seseorang ini memastikan kalau kamu pengen bagus, sudah
kamu tak beri amalan ini, kamu nanti pasti bagus. Ya, amalkan ini, baca ini sekian kali di waktu ini, tempatnya di sana, pasti kamu nanti bagus. Nah, ya, mahtada ahadun minal khalaik. Tidak ada seorang pun bisa berikan petunjuk dari makhluk ini yang berupa kebaikan yang tentunya kita ingin melakukannya. Atau sebaliknya, walam yattaqi syai'an minasyarr, dan tidak pula seseorang itu tidak bisa beri petunjuk dari apa? Walam yattaqi syai'an minasyarr, yaitu dia takut atau menjauh, menghindar sesuatu asyar, sesuatu dari keburukan. Yadfa'u an nafsi, yang dia menginginkan tercegah, menginginkan dia tidak terjerumus terhadap hal itu, an nafsi, dari dirinya. Jadi ini semuanya adalah di tangan Allah Ta'ala. Ada kebaikan, kita ingin melakukannya. Ada keburukan, kita ingin menjauhinya. Itu bisa dan tidaknya itu atas hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata diri kita. Maksudnya beliau katakan yaitu saya katakan di sini hafizallahu ta'ala, kullu dzalika, semuanya itu innama huwa bimahdi fadlillah, itu hanyalah dengan memurnikan karunia atau anugerah dari Allah Ta'ala. Jadi kita harus semuanya itu memurnikan ini semata-mata dari Allah. Ketika kita mendapatkan hidayah itu minallah. Ketika kita mendapatkan kemudahan rezeki itu minallah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya itu harus kita usahakan. Kemudian dikatakan oleh sahabat yang lainnya, waqala al-Barra radhiyallahu anhu, berkata al-Barra semoga Allah meridainya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal ahzab, dikala hari Ahzab, perang Ahzab, yanqulu ma'ana turaba, maka beliau menjelaskan, al-Bara' radhiyallahu menjelaskan, ketika di waktu perang Ahzab itu beliau itu pernah yaitu yanqulu turab, mengangkat tanah, yaitu mengangkat tanah makna bersamakan. Jadi mempersiapkan perang sampai Rasul juga turun langsung, terjun langsung untuk mengangkat tanah. Walaqad warat turabu bayadu batnihi, karena beliau mengangkat tanah, maka kemudian tanah itu mengotori putihnya perutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena beliau mengangkat tanah itu akhirnya mengenai perutnya yang putih itu. Wa huwa yaqul, maka kemudian Rasul bersenandung, wallahi, demi Allah, laulallahu, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mahtadaina, kita tidak akan pernah mendapatkan petunjuk. Kalau bukan karena Allah yang memberi petunjuk, kita tidak akan pernah mendapatkan petunjuk. Petunjuk di sini yang khusus adalah hidayatut taufik, yaitu hidayah yang itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hidayatul irsyad, hidayatul dilalah, petunjuk yang kedua adalah itu petunjuk yang kita memiliki hak di sana, maka ini siapa saja ada kemungkinan berikan petunjuk. Tapi kalau hidayatul taufik itu hanya Allah Ta'ala. Ini maksud di sini adalah hidayatul taufik. Kalau bukan karena Allah, mahtadaina, kita tidak akan pernah mendapatkan petunjuk. Wala tasaddaqna, dan kita juga tidak bisa sedekah. Ketika orang bisa sedekah karena dia Allah berikan rezeki dan Allah beri petunjuk di dalam dirinya akan pentingnya sedekah, akan wajibnya sedekah bagi dia, kemudian dia bersedekah. Wasallaina, dan kita tidak akan bisa salat kalau tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal hidayatu wal imanu wal khairu, maka beliau katakan sini 3 poin. Maka hidayah itu, iman itu, kebaikan itu, kulluhu biyadillahi wahdah, semuanya itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua hidayah, semua atau hidayah itu, keimanan itu, kebaikan itu di tangan Allah yang menentukan. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam yarisu hadzal amra, Rasul sallallahu alaihi wasallam menanamkan permasalahan ini,
menanamkan perkara ini fi nufusis sahabati radhiyallahu anhum. Rasul menanamkan masalah ini kepada jiwa-jiwa para sahabat radhiyallahu anhum. Wa yu'akkidu alaihi bistimrar, dan beliau juga menekankan atas hal ini, ya, terkait dengan masalah ini bil istimrar, tidak hanya sekali dua kali tapi istimrar, terus menerus. Istiqomah ditekankan mengenai masalah hal ini. Tidak cukup dibuat kajian singkat selesai, tidak disampaikan lagi, tidak, tapi terus, ya, ditanamkan di dalam diri para sahabat mengenai hal ini dan ditekankan. Fakana sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahillu khutabahu biqauli, maka Rasulullah SAW biasa memulai khutbah-khutbahnya, membuka khutbah-khutbahnya yang juga kita sering sampaikan dan kita dengarkan, maka beliau mengatakan may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk kepadanya, maka tidak ada yang bisa menyesatkan dia. Sebaliknya wa may yudlil, tidak ada barang siapa yang disesatkan Allah Ta'ala, fala hadiyalah, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk padanya. Semuanya biyadillah, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahadal asl, maka pokok pondasi ini, dasar ini, wa a'dhamul abwabi, ini adalah pintu-pintu yang paling besar, litazkiyatin nafsi, untuk mensucikan jiwa. Faman alima, maka barang siapa yang dia itu tahu, siapa yang dia itu punya ilmu, dia mengerti anna salaha nafsihi wa zakataha wa istiqamataha biyadillah, bahwasanya kebaikan jiwanya, kesucian jiwanya, dan keistiqomahan jiwanya adalah biyadillah. Kalau dia paham tentang ini, ngerti tentang ini, laja ilaih, dia akan bersandar kepada Allah Ta'ala. Wa aqbala ala babihi, dan dia akan menghadap di depan pintunya Allah, mulihan alaihi, yaitu dengan mulihan, dengan meminta, meronta-ronta. Kalau bahasa kita meminta dengan meminta dengan mendesak, artinya meminta dengan sangat. Meminta dengan sangat kepada Allah bidoa, dengan cara berdoa. Jadi menunjukkan bagaimanakah kalau orang itu dia tahu bahwasanya bagusnya jiwanya, sucinya jiwanya, istiqomahnya jiwanya, itu adalah biyadillah, itu di tangan Allah, dia akan langsung kembali kepada Allah. Maka dia akan bersandar kepada Allah, dia akan menghadap kepada Allah dengan meminta dengan sangat, berdoa dengan sangat, berdoa dengan khusyuk. Rajian tamian, dia penuh harap dan penuh ketamakan, tamak dengan mengharapkan sangat supaya apa yang diinginkan dikabulkan. Liyanala minhu zakata nafsihi, agar dia mendapatkan dari doa itu, yaitu kesucian jiwanya, wa najataha, dan juga keselamatan jiwanya, wa falahaha, dan kemenangan jiwanya, fid dunya wal akhirati, di dunia dan di akhirat. Inilah ya ikhwah, a'azani wa azakullah. Doa itu merupakan miftah, merupakan kunci. Maka hendaklah kita pahami bahwasanya doa itu bukan hanya sebagai senjata akhir, tapi justru doa adalah senjata yang pertama dan utama. Jangan diakhirkan. Dalam segala apapun, permasalahan apapun, usahakan kita itu memulai dengan doa. Karena kita telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ketika bangun tidur, maka kita diajari langsung berdoa. Tidak langsung diajari untuk menghitung laba dan rugi. Tidak diajari ini dan itu. Tapi berdoa dulu supaya kita memulai hari kita dengan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di waktu berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.